Pernah nggak sih kepikiran kalau sengketa kecil di tingkat desa, ribut-ribut soal batas tanah, atau soal siapa yang paling pas jadi kepala desa, itu sebetulnya bisa jadi cerminan masalah yang jauh lebih besar. Dari situ kita bisa lihat gimana sebuah komunitas bekerja, apalagi pas lagi di bawah tekanan. Ini nih pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah komunitas bisa sampai terpecah belah, tapi hebatnya bisa nemuin cara buat bersatu lagi? Untuk jawab itu, kita bakal lihat langsung ke Kabupaten Seram bagian timur di Indonesia. Tempat di mana nilai-nilai tradisi sering banget bergesekan sama aturan-aturan modern. Oke, ini agenda kita ya. Pertama, kita bakal bedah dulu akar masalahnya, soal tanah dan kepemimpinan. Terus, kita lihat gimana mereka cari jalan tengahnya dan apa dampaknya buat masa depan mereka. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita mulai dari sini ya. Fokus kita adalah Kabupaten Seram bagian timur, atau biasa disingkat SBT. Coba deh bayangin daerah ini tuh kayak laboratorium sosial kecil. Di sini kita bisa lihat dari dekat gimana tantangan-tantangan besar dalam pemerintahan di tingkat komunitas itu terjadi sehari-hari. Nah, kita masuk ke tema besar yang pertama, tanah. Di SBT, urusan tanah dan sumber daya alam itu, wah, sumber ketegangan yang kayaknya nggak pernah ada habisnya. Ini bukan cuma soal duit loh, tapi juga soal siapa diri mereka dan siapa yang berkuasa. Biar ngerti konfliknya, kita harus paham dulu satu konsep penting ini. Hak ulayat. Ini tuh bukan kayak sertifikat tanah biasa yang kita kenal. Hak ulayat itu lebih dalam. Ini soal hak komunal, warisan turun-temurun yang punya ikatan spiritual antara masyarakat dengan tanah leluhurnya. Masalahnya baru muncul pas hak adat ini berhadapan langsung sama aturan administrasi pemerintah yang modern. Nah, coba lihat kasus ini. Ini klasik banget. Di satu sisi ada negeri Hote, ini desa induknya yang pegang hak ulayat secara turun-temurun. Di sisi lain, ada Silohan, desa baru yang statusnya administratif. Konfliknya meledak pas Silohan, si desa baru ini, mulai nerbitin surat keterangan tanah atau SKT buat penebangan kayu. Padahal menurut Hote, itu wewenang mereka. Kepala negeri Silohan jadi di posisi yang serba salah karena dia udah keburu bikin janji sama pembeli kayu. Terus gimana cara mereka nyelesainya? Lewat mediasi. Pemerintah setempat turun tangan. Dan hasilnya komprominya cerdas banget. Kayu yang udah terlanjur ditebang, ya udah boleh dijual, biar nggak ada yang rugi. Tapi, ke depannya, wewenang adat Hote dikembalikan sepenuhnya. Dan yang paling penting, mereka sepakat buat bagi hasil. Ini langkah krusial buat perdamaian jangka panjang. Oke, kita geser ke contoh lain ya, biar makin kebayang dinamikanya. Ini skenario yang juga sering banget terjadi. Perusahaan besar masuk ke wilayah adat. Ada PT Batu Hitam Utama yang mau menambang, dan tentu saja mereka harus negosiasi dulu sama masyarakat desa Artavela. Nah, grafik ini nunjukin proses tawar-menawarnya. Awalnya, pihak desa minta kompensasi 25 juta rupiah per kapal tongkang. Perusahaan nawar di angka 20 juta rupiah. Setelah musyawarah panjang yang juga dimediasi aparat, akhirnya mereka sepakat di angka 20 juta rupiah. Tapi, yang paling penting itu bukan cuma soal duit. Coba lihat ini. Kesepakatan akhirnya juga mencakup sesuatu yang kelihatan langsung manfaatnya buat warga. Perusahaan setuju bantu bangun lapangan bola baru. Ini bukti kalau solusi yang berhasil itu seringnya lebih dari sekedar uang. Harus ada nilai tambah yang bisa dirasain langsung sama masyarakat. Oke, dari urusan tanah, sekarang kita pindah ke garis patahan besar yang kedua, perebutan kepemimpinan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tanah ini punya siapa, tapi siapa yang berhak mimpin kami. Dan ini sama rumitnya. Dan untuk ngerti perebutan ini, kita perlu kenal istilah mata rumah. Ini tuh sebutan buat klan atau garis keturunan yang secara adat punya hak buat jadi pemimpin. Nah, konflik mulai muncul pas proses pemilihan tradisional ini berbenturan sama penunjukan resmi dari pemerintah daerah yang lebih birokratis. Dan ini contoh nyata gimana sengketa kepemimpinan bisa meledak gitu aja. Di negeri Kian, awalnya cuma protes mahasiswa soal raja mereka yang jarang ada di tempat. Isunya berkembang jadi tuduhan pengangkatannya ilegal, terus muncul demo tandingan yang bela adat, dan puncaknya warga sampai blokade jalan utama, lumpuh total. Kutipan di spanduk ini udah ngomong semuanya kan? Ini bukan lagi sekadar protes biasa. Ini udah ultimatum. Buat mereka, kalau raja ini nggak dicopot, ya konflik di masyarakat gak akan pernah selesai. Sesederhana itu tuntutan mereka. Kasus Atiyahu ini nunjukin langsung gimana tradisi dan birokrasi bisa tabrakan. Mata rumah parentah, klan yang berkuasa,
merasa hak mereka buat nentuin pemimpin diinjak-injak. Di sisi lain, pemerintah, lewat Pak Camat, bilang mereka terpaksa turun tangan karena klan nggak ngajuin calon. Frustrasinya memuncak sampai ada yang merusak kantor desa. Oke, setelah lihat semua perpecahan tadi, pertanyaan selanjutnya kan, terus gimana cara mereka baikan? Nah, sekarang kita lihat proses yang mereka pakai buat nurunin tensi dan cari jalan keluar bareng-bareng. Ternyata ada polanya loh, prosesnya hampir selalu sama. Pertama, semua pihak yang berkonflik dikumpulin buat duduk bareng. Terus, ada mediator netral, biasanya dari aparat lokal yang nengahin. Mereka pakai musyawarah buat cari kompromi. Dan yang paling penting, langkah terakhir, hasilnya itu ditulis di dokumen resmi yang ditandatanganin bareng. Jadi ada pegangan. Jadi bisa dibilang ini toolkit para juru damai di sana. Kuncinya itu dialog langsung yang dibantu mediator. Struktur adat tetap dihormati, tapi solusinya dibuat resmi secara hukum modern. Buat sengketa lahan, mereka sering pakai cara praktis, kayak pakai sungai atau bukit sebagai batas. Dan yang terpenting, setuju buat bagi-bagi keuntungan sumber daya. Kita udah lihat masalahnya, udah lihat juga solusinya. Nah, sekarang di bagian akhir, yuk kita renungin bareng-bareng. Seberapa kuat sih perdamaian yang mereka capai ini? Apa ini solusi yang permanen? Kalau ada satu hal penting yang bisa kita ambil, itu adalah ini. Ada semacam daya tahan yang luar biasa dalam cara mereka menyelesaikan konflik. Berkali-kali, pas situasi udah panas banget dan hampir pecah, mereka selalu berhasil mundur dari tepi jurang, lewat dialog. Itu kekuatan yang hebat banget. Tapi, kita harus tutup dengan pertanyaan ini. Selembar kertas perjanjian yang ditandatangani memang bisa mengakhiri sengketa saat itu juga. Tapi apa itu benar-benar menyelesaikan akar masalahnya? Apa selembar kertas bisa menjembatani jurang yang dalam antara hukum adat dan hukum negara? Atau antara kebutuhan warga dan kepentingan bisnis? Nah, itu pertanyaan yang jawabannya masih menggantung di udara.